kita suka tunggu-tunggu, film-film Natal ini mulai ditayangkan di saluran televisi. Hanya mementingkan uang di masa hidupnya, kalau dia akan didatangi oleh 3 arwah. He give us a good news of eternal life, a happy life. Halo orang-orang muda Teresia, balik lagi ke Tipot Teresia Podcast episode ke-9. Nah, nggak kerasa ya, sekarang kita udah masuk ke bulan Desember, yang artinya Natal telah tiba. Kita udah mulai bisa lihat nih di sudut-sudut kota, ornamen-ornamen Natal udah mulai dipasang, lagu-lagu Natal sudah mulai diputar di tempat umum, dan yang pastinya yang kita suka tunggu-tunggu, film-film Natal ini mulai ditayangkan di saluran televisi. Jadi kita udah mulai bisa nonton film Natal nih. Nah, ngomong-ngomong soal film Natal, teman-teman udah pernah nonton Christmas Carol belum ya? Apa kita bahas Christmas Carol di Tipot kali ini ya? Yaudah langsung aja yuk kita mulai. Nah oke teman-teman, jadi aku akan bahas sedikit cerita tentang Christmas Carol. Jadi dikisahkan di film ini ada lelaki tua yang bernama Ebenezer. Dia ini dikenal sebagai sosok yang angkuh, serakah. Dia juga hanya mementingkan uang di masa hidupnya. Nah, Ebenezer ini di kotanya dia menjalankan suatu bisnis nih, dan dia punya rekan bisnis namanya Jacob Marley. Nah, Jacob Marley ini tapi sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Hingga sekarang dalam menjalani bisnisnya, Ebenezer ini dibantu oleh karyawannya yang bernama Bob. Ebenezer ini dia sosok yang tidak menyukai Natal. Dia bahkan lebih memilih untuk sendirian, dan dia menolak juga ajakan dari sepupu dan keluarganya untuk merayakan Natal bersama. Nah, nggak heran kalau orang-orang di sekitarnya itu juga tidak suka dan benci sama Ebenezer, karena dia juga orangnya tidak ramah ke orang-orang di sekitarnya. Suatu hari di malam Natal, Ebenezer ini didatangi oleh arwah dari mantan rekan bisnisnya, yaitu Marley yang sudah meninggal dunia. Bob Marley ini datang menghampiri Ebenezer, dan dia mengingatkan ke Ebenezer kalau dia akan dihampiri oleh 3 arwah. Nah, Marley ini sudah kena kutukan nih di neraka akibat keserakahan di masa lampaunya, dan dia yakin dengan kedatangan 3 arwah ini akan bantu menyelamatkan si Ebenezer. Nah, sampailah di arwah pertama datang menghampiri Ebenezer. Arwah yang pertama itu adalah hantu Natal dari masa lalunya. Nah, di sini Ebenezer itu dibawa ke perjalanan di masa Natal waktu dia masih kecil bersama dengan adik perempuannya, dan juga di situ dia bertemu dengan majikan pertamanya yang bernama Fizwick. Nah, Fizwick ini orangnya 180 derajat berbalikan dari Ebenezer. Dia sangat mencintai Natal, dan dia juga sangat ramah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Selama perjalanan itu, Ebenezer merasakan kembali nih keceriaan Natal yang waktu dia rasakan di periode waktu itu. Selanjutnya arwah kedua datang, dan Ebenezer ini dibawa ke perjalanan Natal masa kini, di mana di perjalanan ini dia melihat keponakannya sedang makan malam bersama di malam Natal dengan keluarganya, dan setelah itu juga dia melihat Bob karyawannya menghabiskan waktu Natal bersama keluarganya. Di situ Ebenezer melihat bahwa ternyata Bob ini punya anak laki-laki yang ternyata sedang sakit keras. Dan Ebenezer juga menyadari bahwa selama ini dia memberi upah yang sangat minim kepada Bob, sehingga Bob dan keluarganya ini hidup dalam kemiskinan. Meskipun begitu, Ebenezer juga menyadari bahwa Bob dan keluarga ini punya banyak alasan untuk hidup tidak bahagia, namun mereka menunjukkan cinta dan kebahagiaan yang utuh, dan mereka tetap sukacita, tetap menunjukkan kecerahan gitu walaupun mereka berada di dalam situasi yang sangat sulit. Selanjutnya arwah ketiga datang menghampiri Ebenezer, dan di sini Ebenezer diajak untuk melihat Natal dari masa yang akan datang. Namun tiba-tiba suasana berubah menjadi suram. Ebenezer melihat masa depannya di mana dia sudah memasuki kematian. Dan di situ dia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya ini tidak ada rasa peduli dan tidak merasa sedih gitu atas kepergiannya Ebenezer. Dan hal buruk pun juga terjadi kepada anaknya Bob, karyawannya yang bernama Tiny Tim. Di situ Ebenezer langsung menyadari akan perbuatannya dia selama ini, dan dia memohon kepada arwah ketiga bahwa
berikanlah aku kesempatan, aku ingin merubah hidupku, aku janji akan jadi orang yang lebih baik lagi, akan jadi orang yang berbeda, gak akan ngelakuin kesalahan yang sama. Dia memohon-mohon kepada arwah ketiga. Tiba-tiba Ebenezer terbangun dan dia sadar hari sudah pagi dan ini di hari Natal. Ternyata masa-masa yang dia lalui kemarin adalah masa di malam Natal. Dan sekarang dia menyadari di pagi Natal ini dia langsung menunjukkan keceriaan dan semangat Natal kepada orang-orang. Dia langsung bergegas menemui Bob karyawannya beserta keluarganya, langsung ngajaknya makan dan merayakan Natal bersama. Di situ Ebenezer juga memberitahu Bob bahwa oke, mulai sekarang tanggungan dari kesembuhan anaknya yaitu Tiny Tim akan diurus oleh Ebenezer hingga sembuh, dan juga Ebenezer menghapuskan semua hutang piutang dari warga-warga di kotanya kepada dia. Tidak hanya itu, Ebenezer juga berjanji mulai hari ini kalau dia akan melanjutkan hidup dengan orang yang berbeda, orang yang lebih baru, orang yang hidupnya akan lebih bermanfaat bagi sekitar, dia akan lebih ramah ke orang-orang luar di sekitarnya, dan juga dia akan peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Nah teman-teman, seru banget ya, tadi menarik banget cerita dari Christmas Carol. Tentunya ada banyak banget nih yang bisa kita petik dari film Christmas Carol tadi. Nah sekarang aku akan mengajak Frater Dani untuk sharing mengenai insights apa nih yang bisa diambil dari Christmas Carol. Yuk langsung aja kita bahas. Hello friends from Saint Theresia, I am Frater Danish Coker. Today I would like to share some of my insights and reflections about the story we have just heard from Bella. The story which based on a Christmas carol invites us and give us some moral lesson at this Christmas time. As we are moving towards the Christmas season, this story is one of the best to watch and to read before we enter into the Christmas season. When I read this story, there are three basic moral lessons which pop up in my mind are how to be generous, loving and caring towards oneself and towards the people I share my life with. The life gives a beautiful view of a person who is more self-centered, who pay attention more in wealth and materialistic. So the Ebenezer is a man who is more self-centered, and his life circulates about the materialistic things. Until I meet with three ghosts. That ghost which indicates by the name Christmas ghost. When we talk about Christmas, Christmas brings us a sense of newness with the birth of Jesus, and the meaning of Christmas and the birth of Jesus fulfills in our life with the newness in ourselves as well. Christmas becomes meaningless if it doesn't bring in our life something new, something innovative, something creative. If it keeps us the same, it will just pass by, as many years has already gone by with the event of Christmas. The sense of generosity which we see and which brings towards Ebenezer through his dream, through the vision he encounters, makes him realize how important it is to be generous towards those who don't have anything. We see him, and the story pictures him as a wealthy man, but a man with lot of wealth but with very small and narrow mind and heart. This does not exist in the context of Christmas. Christmas means love, care and sharing, as we see in the life of Jesus. He's coming in among us, he's spending time among us, and at the end he gives us a good news of
eternal life, a happy life. Finally, I would say, let us together reflect and try to make this Christmas a memorable time by loving and caring oneself and by loving and caring all those people we encounter in and around us. Thank you. Oke teman-teman, sampai di sini episode Pipot hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk di-like video ini dan di-share ke keluarga, kerabat, dan saudara-saudara juga. Oh ya, jangan lupa untuk follow YouTube Komsos Teresia dan follow Instagram OMK Teresia Jakarta ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa podcast selanjutnya. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru semuanya. Bye. Bye-bye.